Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puber, Putra Pakuan Belajar. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, guru produktif di Akuntansi dan Keuangan Lembaga di SMK Putra Pakuan. Hari ini kita akan belajar tentang administrasi pajak, dasar-dasar tentang perpajakan. Kira-kira apa aja yang nanti kita akan pelajari? Salah satunya kita akan belajar tentang tujuan pajak, ya, untuk apa aja pajak itu dikumpulkan, kemudian banyak hal yang akan kita pelajari dalam administrasi perpajakan ini. Pajak itu adalah, definisinya, pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak, ya, kepada negara atau pemerintah yang besar jumlahnya, tidak ditentukan oleh timbal balik yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Jadi pajak itu berbeda sama yang namanya retribusi. Kalau pajak, begitu kita bayar, kita tidak mendapatkan langsung imbal baliknya. Tetapi dana itu dikumpulkan, kemudian diberikan untuk fasilitas-fasilitas negara, seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. Jadi kita tidak menerima manfaat itu secara langsung. Beda sama redistribusi. Begitu kalau retribusi, kalau kita bayar, ya, kita langsung mendapat manfaatnya. Misalnya retribusi parkir, retribusi kesehatan, dan lain-lain. Kali ini kan kita akan membahas tentang pajak, yang mana manfaatnya untuk apa dan selanjutnya. Kemudian sistem perpajakan di Indonesia mencakup berbagai jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi pajak itu ada dua, ada yang masuk ke dana pemerintah pusat dan ke pemerintah daerah. Pajak tersebut mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan, PBB, serta berbagai jenis pajak lainnya. Jadi contohnya, misalnya PPN itu masuknya ke pemerintah pusat, ya. Untuk PBB masuknya ke pemerintah daerah. Untuk pajak kendaraan juga masuknya ke pemerintah daerah. Kita lanjut lagi. Tujuan perpajakan di Indonesia melibatkan pengumpulan dana untuk mendukung pengeluaran pemerintah dalam membiayai berbagai program dan proyek pembangunan serta untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ya, pemerintah juga mempunyai pengeluaran-pengeluaran, ya, seperti membiayai proyek, ya, membuat fasilitas-fasilitas itu, ya. Jadi tujuan perpajakan untuk mengumpulkan dana yang ada di masyarakat untuk membiayai program-program pemerintah. Kita lanjut lagi. Mendapatkan pendapatan bagi negara, ini salah satunya. Salah satu tujuan utama perpajakan adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan oleh negara untuk membiayai berbagai program kegiatan pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan layanan publik lainnya. Jadi semua itu dibiayai oleh dananya pajak. Kemudian tujuan perpajakan salah satunya untuk meredistribusi kekayaan. Jadi jangan sampai kekayaan ini berpusat pada satu orang, ya, tapi harus didistribusikan kepada masyarakat luas, ya. Jadi orang yang berpenghasilan tinggi, ya, kemudian dia juga nanti pajaknya akan tinggi. Perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai redistribusi kekayaan di masyarakat dengan menarik pajak lebih tinggi, dan mereka yang memiliki pendapatan atau kekayaan lebih tinggi, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok yang berbeda. Artinya untuk mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Macam-macam tarif pajak dalam perpajakan di Indonesia, kita mengenal 4 tarif, yaitu tarif sebanding atau proporsional, ya. Yaitu berapapun jumlah yang dikenai pajak, persentasenya tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Jadi berapa nilainya itu tetap dikalikan 10%, 11%, atau dan lain-lain, karena pajak tetap. Kemudian tarif tetap, yaitu berapapun jumlah yang dikenai pajak, jumlah tarifnya tetap sama. Contohnya besar tarif biaya materai untuk cek dan biliet giro. Jadi kalau kita membeli materai, nilainya sama, ya, untuk
nilai transaksinya giro biliet itu dikenakan sebesar 10.000. Kemudian tarif progresif, ya. Tarif progresif, tarif yang berlaku mengikuti jumlah dikenai pajak. Apabila jumlahnya semakin besar, maka tarifnya juga akan semakin besar. Ya, contohnya tarif penghasilan yang berlaku berdasarkan undang-undang perpajakan. Jadi kalau orang pendapatannya tinggi, dia juga nanti akan mendapatkan pembayaran lebih tinggi lagi karena memakai sistem tarif pajak progresif. Kemudian tarif degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya akan semakin mengecil ketika pengenaan pajak semakin meningkat. Contohnya pajak yang menggunakan tarif degresif seperti pajak bumi dan bangunan. Jadi semakin nilainya besar, dia tentu tarifnya akan semakin kecil. Kemudian tujuan perpajakan salah satunya untuk pengendalian inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan tingkat inflasi. Misalnya, pemerintah dapat menerapkan pajak penghasilan untuk mengurangi daya beli masyarakat dan mencegah tekanan inflasi yang berlebihan. Kemudian mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa jenis pajak seperti intensi pajak, ya, untuk investasi atau penurunan tarif pajak tertentu dapat dirancang untuk mendorong investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian mempengaruhi perilaku ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku ekonomi. Misalnya pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk kegiatan yang dianggap menguntungkan bagi masyarakat atau mengenakan pajak lebih tinggi pada kegiatan yang dianggap merugikan. Kemudian yang kelima, tujuan perpajakan mempengaruhi perilaku ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku ekonomi, misalnya pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk kegiatan yang dianggap menguntungkan. Kemudian sebagai pengendalian sumber daya lingkungan. Ya, pajak lingkungan atau pajak karbon dapat digunakan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Jadi kalau karbonnya itu yang dihasilkan itu besar, ya pajaknya juga akan semakin besar. Seperti kendaraan bermotor, semakin banyak dia cc-nya menghasilkan karbon lebih banyak, dia juga harus membayar pajaknya lebih tinggi. Kemudian menjaga kestabilan keuangan. Tujuan perpajakan salah satunya pajak juga dapat digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Dengan mengumpulkan pendapatan yang memadai, pemerintah dapat meminimalkan defisit anggaran dan menjaga keseimbangan fiskal. Kemudian, setiap negara dapat memiliki penekanan yang berbeda pada tujuan-tujuan perpajakan ini, ya, berdasarkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan politik. Tujuan-tujuan tersebut seringkali saling berkait dan harus diimbangi agar sistem perpajakan dapat berfungsi secara efektif. Yang berikutnya, untuk menjaga kestabilan keuangan negara, pajak juga dapat digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Dengan mengumpulkan pendapatan yang memadai, pemerintah dapat meminimalkan defisit anggaran dan menjaga keseimbangan fiskal. Nah, di Indonesia ada beberapa jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan. Berikut adalah beberapa jenis pajak utama di Indonesia. Yang pertama adalah PPh, adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. PPh melibatkan berbagai bentuk termasuk PPh final, PPh pasal 21 tentang gaji, PPh pasal 22 impor, dan lain-lain. Kemudian kita akan melanjutkan pajak pertambahan nilai. Ya, pajak PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa. Ya, tarif PPN umumnya adalah 10%, tetapi ada juga tarif 0 atau adanya pembebasan dan tarif tertentu untuk barang mewah. Ya, untuk saat ini pajak pertambahan nilai itu sebesar 11%. Kemudian pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Ya, PPNBM adalah pajak khusus yang dikenakan atas penjualan barang mewah tertentu. Tarif PPNBM biasanya lebih tinggi daripada tarif PPN biasa. Kemudian pajak bumi dan bangunan atau PBB.
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Besar PBB tergantung pada nilai jual objek pajak atau NJOP. Kemudian pajak bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu seperti akta, surat perjanjian, dan dokumen hukum lainnya. Bea materai diwajibkan untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut. Kemudian pajak kendaraan bermotor atau PKB. PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor, sementara BBNKB adalah pajak yang dikenakan saat melakukan perubahan nama atas kepemilikan kendaraan. Pajak hotel dan restoran. Pajak ini dikenakan atas pendapatan hotel dan restoran dari jasa penginapan dan penyediaan makanan dan minuman. Kemudian jadi cukai bertujuan selain untuk mendapatkan pendapatan juga untuk mengontrol konsumsi barang-barang tertentu. Jadi barang-barang tertentu seperti rokok dan minuman keras itu dikontrol, ya, jangan terlalu banyak untuk diproduksi. Berikutnya pajak restitusi. Ya, pajak ini berkaitan dengan pengembalian uang yang sebelumnya dibayarkan oleh wajib pajak. Misalnya dalam kasus pengembalian pajak yang terlalu banyak dibayarkan. Jadi kalau kita kena pajak restitusi, ya, untuk mengeluarkan pajak restitusi itu kelebihan uang yang ada di kantor pajak, kita akan dikenakan pajak restitusi. Jenis pajak ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Wajib pajak perlu selalu memantau peraturan perpajakan terbaru agar dapat mematuhi kewajibannya dengan baik. Nah, hukum perpajakan. Undang-undang pajak, landasan hukum utama adalah undang-undang pajak di Indonesia seperti undang-undang pajak penghasilan, undang-undang PPh, undang-undang pajak pertambahan nilai atau UU PPN, dan lain-lain. Peraturan pelaksanaan peraturan turunan yang menjelaskan ketentuan lebih rinci dari undang-undang pajak seperti peraturan pemerintah, PP, dan peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Perdirjen Pajak. Kemudian lembaga perpajakan. Di Indonesia ini kita cuma mempunyai satu, yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan perpajakan di Indonesia. Dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pelaksanaan pajak untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi. Jenis pajak. Pajak penghasilan PPh, ya tadi sudah dijelaskan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Oke. Prosedur pajak. Pendaftaran wajib pajak, setiap entitas atau individu yang memenuhi kriteria wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pemotongan pajak, beberapa jenis transaksi memerlukan pemotongan pajak oleh pihak ketiga sebelum pembayaran diteruskan kepada penerimanya. Jenis pajak, tadi sudah dijelaskan, kita skip aja. Prosedur pajak, sistem elektronik, nah e-filing untuk saat ini, pemerintah Indonesia telah mengadopsi sistem e-filing untuk mempermudah wajib pajak. Ya, jadi ada sistem, ada aplikasi, kita tinggal mendownloadnya aja, kemudian kita hitung sendiri, kemudian kita bayar pajaknya. Kemudian sanksi dan penegakan hukum. Sanksi pajak, wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan dapat dikenai sanksi seperti denda dan bunga keterlambatan pembayaran. Sistem perpajakan di Indonesia terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dalam perekonomian. Ada beberapa jenis pajak ya. Pajak itu masuknya ke pajak pusat atau ke pajak daerah. Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dan terdapat beberapa jenis pajak, itu masuknya ke pemerintah pusat. Kemudian ada pajak daerah. Ya, pajak daerah masuk ke dalam pemerintah daerah, ya, contohnya
biaya perolehan atas tanah dan bangunan atau PBB dan lain-lain masuknya ke pajak daerah. Retribusi adalah pembayaran oleh masyarakat atas pemanfaatan atau penggunaan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya pajak hotel, pajak yang dikenakan pada pengelolaan hotel atau tempat penginapan. Nah, pajak pusat dan pajak daerah memiliki peraturan kebijakan masing-masing, tetapi keduanya berkontribusi pada penerimaan negara dan pemerintah daerah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah penting untuk menjaga kesinambungan dan efisiensi dalam penerapan sistem perpajakan. Wajib pajak diharapkan untuk mematuhi aturan dan kewajiban perpajakan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Demikian tadi penjelasan saya tentang administrasi perpajakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan salam puber. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di puber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.